Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati ikhwanihi minal الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وإلى جميع الملائكة المقربين ونخص بالذكر وسن إلى مصنف هذا الكتاب أبو حميد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي شؤون لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu diri. Karena dikatakan dalam hadis qudsi yang terkenal tentang mengenal diri dan mengenal Tuhan. Mengenal diri itu adalah kunci untuk mengenal Tuhan. Seperti yang terkenal kalimat hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Tetapi apa yang dimaksud dengan diri, dengan nafas itu? Nah, dalam kitabnya Kimya'us Sa'adah Al-Ghazali memberikan ilmunya bersedekah kepada kita. Apa itu yang dimaksud sebagai diri kita yang sejati atau ruh, aku gitu kan ya. Al-Ghazali mengatakan sebelumnya seperti yang saya sampaikan di video yang sebelumnya, bahwasanya kamu mengatakan aku telah tahu tentang diriku, paling kamu hanya tahu tentang dirimu yang organik itu, yang al-yadu, ar-rijlu, ar-ra'su, tubuh yang fisik, yang jasmani. Tetapi dirimu yang dimaksud oleh Al-Ghazali di sini, diri kita yang dimaksud sebagai miftahu ma'rifatillah, sebagai kunci untuk mengenal Tuhan, ketuhanan, bukan diri yang itu. Nah, diri yang kalau kita marah, seakan-akan ada dorongan untuk bermusuhan. Kalau kita lapar, ada dorongan untuk makan. Nah, diri yang lebih subtil, diri yang lebih esensi, lebih dalam daripada sekedar diri fisik kita. Bahkan dari sekedar nafsu dorongan saja yang dikategorikan sebagai nafsu hewan ternak, nafsu hewan buas, nafsu syaitan, dan nafsu malaikat. Nah, apa itu diri? Kalau dalam Zen kan ditanya, aku, tentang pengetahuan tentang aku, itu tentang kedirian kita itu aku yang mana gitu kan. Kalau tangan ini kan tanganku. Ini adalah tubuh yang fisik, bukan yang fisik ini yang dimaksud Ghazali. Karena hewan juga punya gitu. Nanti lebih dalam lagi, yang dimaksud diri itu yang ada di kolab. Tapi bukan kolab yang daging, segumpal daging itu. Karena segumpal daging itu hanya wadah. Hewan juga punya. Kemudian orang mati juga punya. Itu kan ya. Diri yang lebih esensi. Bukan diri yang fisik ya. Lalu sekarang bagaimana caranya mengenal diri yang itu? Diri yang kita sebut. Diri yang Ghazali sebut. Nah, kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. I'lam anna miftaha ma'rifatillah. Ketahuilah anna miftaha ma'rifatillah, bahwa sesungguhnya kunci ma'rifatillah, mengenal Allah itu, huwa ma'rifatun nafsi, yaitu adalah pengenalan terhadap
diri, an-nafas. Ma huwa an-nafas? Apa yang dimaksud dengan diri? Nah, nanti kita teruskan pembahasannya ya. Kama qala subhanahu wa ta'ala. Oh, ini yang sebelumnya ya. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahul haq. Ini yang sebelumnya. Nah, kita lanjutkan sekarang. Faslun idza syi'ta an ta'rifa nafsak. Jika engkau menginginkan untuk mengenal tentang dirimu, fa'lam annaka min syai'aini. Fa'lam, maka ketahuilah, annaka, sesungguhnya dirimu, min syai'aini, yaitu terdiri dari dua aspek, terdiri dari dua hal. Nafas kita, diri kita sebagai manusia ini terdiri dari dua hal. Al-awwalu, yang pertama, hadzal qalabu. Yang pertama yaitu tubuh fisik ini, yaitu tubuh fisik. Wathani, dan yang kedua, yusamma, dinamakan an-nafsa war-ruhah. Dinamakan sebagai nafas atau ruh. Diri atau ruh, gitu ya. Ingat-ingat, ini kata kunci. Wan nafsu wal qalbu alladhi ta'rifu bi'ainil batin. Yang kedua itu yang kita sebutkan tadi, an-nafas atau ar-ruh, huwal qalbu alladhi ta'rifu bi'ainil batin, yaitu yang kita dapat mengenalinya dengan penglihatan batin, dengan mata batin, dengan perangkat mata batin. Jadi yang dimaksud diri kita yang kedua, yang atsani yusamma an-nafsa war-ruha, itu hanya bisa dikenali, bisa diketahui dengan penglihatan batin, bi'ainil batin katanya. Wa haqiqatuka al-batin, li'anna al-jasada awwalun wa huwal akhiru. Nah, hakikat diri kita itu yang batin. Yang nafas itu, yang ruh itu hakikat kita. Li'annal jasada awwalun wa huwal akhiru. Karena yang pertama diciptakan yaitu diri fisik kita. Makanya ditaruh di nomor 1 tadi sama Ghazali. Artinya jasad yang pertama kali diciptakan. Maksudnya gimana pertama kali diciptakan? Ya, kita sebagai manusia itu lahir ke alam dunia ini sebelum diinstal software yang bernama ruh itu, Tuhan ciptakan dulu yang bernama hardware yang bernama jasad ini, fisik ini. Kita tahu bahwasanya ketika umur 40 hari ruh itu baru ditiupkan dalam janin kandungan dan rahim ibu kita. Wan nafsu akhirun. Kemudian ruh atau nafas itu dimensi yang kedua sebagai kedirian kita itu ditiupkan setelah hardware-nya siap ini. Perangkat jasadnya siap nih, ruhnya diinstal ke dalam. Wa yusamma qalban. Wa yusamma qalban. Nafas itu dimensi manusia yang kedua tadi, ingat-ingat kata kuncinya an-nafsa war-ruha. Atsani yusamma an-nafsa war-ruha. Dinamakan atau diistilahkan dengan qalban, kata Ghazali. Agar lebih mudah kita pahami ya, anggap saja itu hati, itu qalban. Wa yusamma qalban. Kita namakan itu, dimensi kita yang kedua itu sebagai qalban. Sebenarnya hati, apa yang dimaksud qalban, ditransliterasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi hati itu agak sedikit berbeda nanti ya. Transliterasi selalu seperti itu memang kendalanya. Lanjut kita, walaisal qalbu hadhil qit'atal lahmiyah. Walaisal qalbu, akan tetapi bukan hadhil qit'atal lahmiyah, bukan hati yang terbuat dari
segumpal daging itu, sepotong daging itu yang berada uh, di tubuh kita ini. Di tubuh kita kan ada jantung, ada hati. Nafsa wa ruha dinamakan, diartikan dengan kata lain al-qalban. Tetapi Ghazali memberikan pengertian lagi bahwa yang dimaksud qalban itu laisal qalbu hadhil qit'atal lahmiyah. Bukan hati yang terbuat dari daging itu, bukan hati yang daging itu ya. Allati fi sadri min janibil aisar, yang berada pada dada kiri kita, sebelah kiri kita itu. Li'annahu yakunu fid dawabi wal mauta. Li'annahu yakunu fid dawabi wal mauta. Sebab kalau hati yang dimaksud, qalban yang dimaksud itu adalah sepotong daging itu juga dimiliki oleh orang mati dan hewan. Bukan segumpal daging yang itu yang dimaksud. Wa kullu syai'in tubsirhu bi'aini adh-dhahiri fahuwa min hadzal 'alami alladhi yusamma 'alami syahadah. Wa kullu syai'in dan setiap sesuatu tubsiru bi'aini adh-dhahir, yang dapat dilihat, yang dapat kita lihat dengan bi'aini adh-dhahir, dengan penglihatan zahir. Fahuwa min hadzal 'alam, itu bagian daripada alam ini. Jadi segala sesuatu yang dapat kita lihat dengan penglihatan zahir, bi'aini zahir, itu bagian dari alam semesta ini. Seperti diri kita yang fisik, jasadan, yang physically ini ya. Benda, ada rumah, ada pohon, ada benda-benda itu yang bisa dilihat di indera dengan panca indera ini. Dengan panca indera mata ini, itu adalah bagian daripada alam ini. Alladhi yusamma alamasy syahadati, atau disebutkan, bisa disebut juga sebagai alam syahadah. Syahadah ya, yang nyata gitu kan, yang bisa kita lihat secara empiris, secara physically, secara empiris. Wa amma haqiqatul qalbi. Nah, sedangkan hakikat hati yang dimaksud tadi itu, falaisa min hadzal alam, itu bukanlah bagian daripada alam ini, bukan bagian dari alam syahadah, alam empiris, alam benda, alam materi, bukan bagian dari alam materi itu yang dimaksud dengan qalban Ghazali. Lakinnahu min alamil ghaibi. Akan tetapi definisi hati yang dimaksud itu merujuk pada pengertian yang tidak materi, hati yang tidak materi yang berasal dari alam gaib. Laisa min alamil syahadah, lakinnahu min alamil ghaib. Tapi dia itu berasal dari alam yang gaib. Gaib itu kan definisinya dia itu ada tetapi tidak terlihat dengan bi'aini zahir, dengan penglihatan yang zahir, penglihatan mata kita. Seperti halnya udara. Kita tahu kan udara ini ada, tapi kita tidak bisa melihat seperti apa partikelnya, seperti apa bentuknya yang sangat kecil itu. Itu gaib juga, tapi bukan berarti tidak ada. Fahuwa fi hadzal alam gharibun. Ini kata kunci juga. Fahuwa fi hadzal alam gharibun. Hati itu yang dimaksud qalban oleh Al-Ghazali itu di alam ini, di alam syahadah, di alam fisik ini, dia seperti barang yang asing. Berarti kalau barang yang asing, dia itu bukan penduduk asli alam fisik, alam materi, seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. Wa tilkal qit'atul lahmiyah markabuhu. Sedangkan
daging itu adalah atau hanya kendaraannya saja, kendaraan. Jadi segumpal daging kalau kita beli makan, lauknya jeroan ayam gitu ya. Kalau kita melihat hasil hasil ronsen manusia, ada jantung di sebelah dada kiri itu, paru-paru, yaitu hanyalah kendaraan, bukan kolban yang dimaksud Ghazali tadi, bukan kedirian kita sebagai miftahu ma'rifatillah, sebagai kunci untuk mengenal Tuhan, bukan itu. Wa kullu a'dha'il jasadi asakiruhu wa huwal maliku. Wa kullu a'dha', dan semua anggota jasad itu, al-jasadi yaitu jasad, asakiruhu wa huwal malik, itu adalah pasukannya, dan wahwal maliku, sedangkan hati yang itu yang bukan dari alam materi, kolban yang tidak materi, hanya bisa dilihat dengan ainil batin, dengan penglihatan batin, mata batin, itu adalah rajanya katanya. Sedangkan yang lain ini adalah anak buahnya saja, anggotanya saja gitu. Wa ma'rifatullahi wa musyahadatu jamalil hadrati sifatuhu. Ini juga kata kunci ya. Wa ma'rifatullah, dan pengetahuan terhadap Allah. Wa musyahadatu jamalil hadrati sifatuhu. Wa musyahadah, dan penglihatan, penyaksian, jamalil hadrati sifatuhu. Jadi ma'rifat kepada Tuhan itu merupakan karakternya hati. Pengenalan dan penyaksian, ma'rifah dan musyahadah lillah, itu adalah karakternya kolban itu, karakternya hati yang dimaksud tadi itu. Hati yang bukan materi itu, hati yang bukan jantung di dada kiri itu. Karakternya itu adalah ma'rifatullah wa musyahadah. Itu sifatnya hati. Saya ulangi ya. Sifatnya hati yang dimaksud itu hati yang tidak materi, hati yang di alam ini adalah sebagai makhluk yang asing, karena dia diciptakan dari alam gaib. Sifatnya itu adalah musyahadah dan ma'rifatullah itu. Wa taklifu alaihi wal khitabu ma'ahu. Wa taklifu alaihi, dan dia mendapatkan beban taklif itu kan beban ya, seperti orang mukallaf itu, dan dari kata kallafa ya, orang yang terbebani, orang yang memiliki amanah, tanggung jawab, beban itu. Nah, taklifu alaihi wal khitabu ma'ahu walahu thawabu wa alaihi al-iqabu was sa'adatu wasyaqa'u talhaqanihi. Nah, karakternya itu ia mendapatkan pahala, terkena siksa, terkena rasa bahagia. Karakternya kolban yang dimaksud tadi itu ya. Rasa sengsara, rasa berat, rasa kecewa, rasa gelisah, itu kan bebannya di mana ya? Di hati. Tapi bukan di hati yang segumpal daging itu, di hati yang tidak materi itu, katanya Ghazali. Sampai mana tadi? Warruhu hayawaniyun fi kulli syai'in tab'uhu ma'ahu.
Waruhul hayawaniyu. Ruh hewani itu merujuk pada bukan inti diri kita, tetapi bagian dari kita juga yang sifatnya itu bahaim, terus asiba, asyayatin wal malaikah, diri kita yang karakternya seperti binatang ternak, yang kecenderungannya kalau lapar makan, kalau haus minum, bukan diri kita yang sifat karakternya itu seperti hewan buas yang kesenangannya itu memangsa. Bukan itu. Waruhul hayawaniyu fi kulli syai'in taba'ahu. Ruh-ruh yang itu atau elemen diri kita yang hewan ternak, hewan buas, setan, malaikat itu tadi mengikuti anggotanya saja, itu juga anggotanya, mengikuti saja itu kepada inti diri kita, kepada ruh yang hakikat itu, qalban atau nafas. Wa ma'rifatu haqiqatihi wa ma'rifatu sifatihi. Wa ma'rifatu haqiqatihi wa ma'rifatu sifatihi miftahu ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'rifah dan pengetahuan terhadap hakikatnya dan sifatnya ruh itu adalah kunci untuk mengenal Tuhan. Saya ulangi sekali lagi ya. Pengetahuan, ma'rifat terhadap hakikatnya hati yang kita bahas dari tadi, qalban itu, pengetahuan terhadap hakikatnya qalban itu dan sifat-sifatnya itu adalah kunci untuk mengenal Tuhan. Pertanyaannya coba kita ulangi lagi. Apa hakikatnya hati dan apa sifatnya hati itu? Hakikatnya hati itu sesuatu yang diciptakan tidak dari alam syahadah ini. Yang pertama itu. Sifatnya apa? Sifatnya hati adalah ma'rifah wa musyahadah. Tentang diri kita yang sesungguhnya itu. Diri kita yang sesungguhnya itu hakikatnya diciptakan tidak dari alam musyahadah ini. Dan sifatnya adalah ma'rifah wa musyahadah. Ma'rifatullah dan musyahadah. Itu sifatnya. Nah, pengetahuan terhadap itu adalah miftahu ma'rifatillah subhanahu wa ta'ala. Adalah kunci untuk mengenal Tuhan, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalau seseorang bilang dia sudah kenal dirinya, katanya Ghazali, fa in qulta araftu ala nafsi. Jika orang itu mengatakan, saya tahu terhadap diri saya, ya pengetahuanmu itu paling hanya pengetahuan diri yang zahir. Nah, yang dimaksud tentang dirimu, diri kita dalam kitab ini itu bukan diri kita yang itu. Kita lanjutkan ya. Fa'alaika bil mujahada hatta ta'rifahu li'annahu jauharun azizun min jinsi jauharil malaikah. Fa'alaika bil mujahadah, maka engkau, dirimu harus bersungguh-sungguh sampai engkau itu benar-benar tahu terhadap hakikat dan sifatnya hati itu. Li'annahu jauharun azizun min jinsin jauharil malaikah. Karena dia itu adalah mutiara yang mulia yang diciptakan dari jenis mutiaranya malaikat.
Nah, ini tambahan lagi bahwa kolban yang dimaksud itu ibarat seperti mutiara dalam diri kita yang diciptakan dari mutiaranya dari jenis mutiara malaikat. Kita tahu kan malaikat itu adalah makhluk yang luar biasa, yang pekerjaannya hanyalah yusabbihu bihamdi, mensucikan Tuhan, bertasbih kepada Tuhan. Wa aslu ma'nihi min hadratil ilahiyah wa aslu ma'dinihi min hadratil ilahiyah. Dan asalnya itu ma'nihi min hadratil ilahiyah. Sumber asalnya itu adalah dari sisi Tuhan. Nah, ini kalimat yang perlu kita pahami. Ini kata kunci juga. Saya ulangi ya sekali lagi. Fa'alaika bil mujahadah, maka kita harus bersungguh-sungguh. Maka engkau harus bersungguh-sungguh jika ingin ma'rifat kepada Allah. Hatta ta'rifahu li'annahu jauharun azizun min jinsi jauharil malaikah. Karena dia itu kolban diri kita yang hakikat itu adalah mutiara yang mulia yang tercipta dari jenis mutiaranya malaikat. Wa aslu ma'nihi min hadratil ilahiyah. Dan lebih maksudnya lebih lagi, sebenarnya dia itu dari kehadirat Tuhan. Kolban yang dititipkan kepada diri kita, ar-ruh, an-nafas itu, atau yusamma al-kolban yang dinamakan sebagai roh itu juga diciptakan dari sisi Tuhan, dari hadratil ilahiyah, dari hadirat ketuhanan. Min dzalikal makani ja'ah. Dari tempat itu dia datang. Tempat mana? Ya tempat hadratil ilahiyah itu tadi. Tempat ketuhanan itu tadi. Wa ila dzalikal makani ya'ud. Dan kepada tempat itu pula, tempat asalnya dia datang, dan kembalinya ke tempat itu pula dia akan kembali nanti. Wa ila dzalikal makani ya'ud. Dan ke tempat itu pula kita, kolban itu, hakikat diri kita yang tercipta atau kita bisa melihatnya hanya dengan ainil batin itu, kembalinya kepada hadratil ilahiyah. Seperti kalimat yang sering kita dengar kalau terjadi musibah dan ada orang mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma su'aluka ma haqiqatul qalbi. Adapun pertanyaanmu, ma haqiqatul qalbi, apa itu hakikatnya hati? Falam yaji fi syariah, di dalam pengetahuan khazanah keilmuan Islam yang berkaitan dengan syariat itu tidak ada. Aktsaru min qaulillahi ta'ala. Ada itu pun banyak dikatakan oleh firman Allah dalam Al-Quran hanyalah sebagai berikut ayatnya. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Wa yas'alunaka, dan dia bertanya kepadamu Muhammad, anir ruh, tentang ruh. Kulir ruh, katakanlah sesungguhnya ruh itu min amri rabbi, termasuk daripada urusanku, kata Allah, seperti itu ya. Li'annar ruha juz'un min jumlatil qudratil ilahiyah. Li'annar ruha, karena sesungguhnya ruh itu juz'un min jumlatil ilahiyah. Sebab ruh itu adalah bagian daripada diriku, bagian urusanku, katanya Allah itu.
min jumlatil qudratil ilahiyah wa huwa min alamil amri. Dan ar-ruh itu termasuk bagian dari alam amr. Qala Allahu azza wa jalla, sebagaimana yang dikatakan Allah dalam firman-Nya, ala lahul khalqu wal amru. Segala ciptaan itu dan urusan adalah ya kekuasaan Tuhan, urusan Tuhan. Jadi referensinya Ghazali itu mengatakan penjelasan ruh itu yang dari dimensi alam gaib diistilahkan sebagai amr. Sedangkan yang dari dimensi alam syahadah, fisik kita, ini dari alam khalaq, berdasarkan merujuk pada alalahul khalqu wal amruh. Itu ada istilah al-khalqu dan ada istilah al-amruh. Nah, hakikat hati itu yang ada diri kita, hakikat diri kita yang ada pada hati, yang bukan segumpal daging, itu dinamakan alam amr, atau termasuk dalam bagian alam amr. Fal insanu min alamil khalqi. Adapun manusia itu termasuk bagian alam khalqi, alam yang materi. Wa min alamil amri min janibin, dan dari sebagian yang lain itu dari alam amr. Kalau alam amr itu konotasinya merujuk pada hal yang tidak materi, alam khalq itu konotasinya merujuk pada alam yang materi. Dan insan, manusia itu memiliki keduanya itu. Yajuzu alaihi al-misahatu wal miqdaru wal kaifiyah fahuwa min alamil khalqi. Fakullu syai'in, dan segala sesuatu yajuzu alaihi al-misahah, yang terdapat baginya itu ukuran, wal miqdaru kadar, wal kaifiyah dan bentuk atau dimensi, ya. Fahuwa min alamil khalqi, maka itu adalah dari dimensi alam khalq yang seperti itu. Segala sesuatu yang memiliki al-misahah wal miqdaru wal kaifiyah itu termasuk dari dimensi alam khalq, ya. Walaysa lil qalbi misahah wala miqdaru wala lihada la yakbalul qismah. Walaysa lil qalbi, maka tidak untuk hati misahah, yaitu ukuran. Hati itu enggak memiliki ukuran, takaran, enggak memiliki berat, timbangan, dan semacamnya seperti hal-hal fisik gitu kan. Kalau fisik itu panjangnya seberapa, besarnya, bentuknya, beratnya, itu kan memiliki itu. Nah, hati yang dimaksud itu tidak memiliki itu, karena dia bukan dari alam khalaq, dia dari alam amr. Walau qabila al-qismatah lakana min alamil khalqi. Walau qabila al-qismah. Walau qabila al-qismatah lakana min alamil khalqi. Seandainya hati itu bisa dibagi, maka dia termasuk dari alam khalaq. Hati itu nggak bisa dibagi dalam arti kata oleh takaran, oleh ukuran, oleh berat, oleh bentuk, dan seperti itu, ya. Hati itu nggak bisa seperti itu kan. Wa kana min janibil jahli jahilan wa min janibil ilmi aliman wa kana min janibil ilmi segala sesuatu yang di dalamnya itu terdapat hal-hal yang bodoh dan hal-hal kepandaian, janibil ilmi aliman, wa kullu syai'in yakunu fihi ilmun wa jahlun fahuwa muhallun. Dan segala sesuatu fihi di dalamnya ilmun wa jahlun, yang memiliki kepandaian, memiliki pengetahuan dan kebodohan, fahuwa muhallun, maka mustahil berada dalam satu
satu entitas, ya. Satu entitas, mustahil jahil dan jahil dan alimun itu. Wa fi ma'nan akhar huwa min alamil amri. Nah, dengan kata lain, hati itu termasuk dari dimensi alam amr. Gini nih, hati itu misalnya pandai, dia mustahil bodoh. Karena bodoh dan pandai itu mustahil terdapat dalam satu entitas katanya. Maka dia tidak bisa dibagi-bagi. Maka karena dia tidak bisa dibagi-bagi, dia itu bukan termasuk dari alam amr. Lianna alamil amri ibaratun an syai' min asya'i la yakunu lil masahati wat taqdir. Karena alam amr itu diibaratkan tidak bisa dimasuki oleh ukuran dan neraca. Waqad dhanna ba'duhum telah ada sebagian orang, beberapa orang itu yang mengatakan annar ruhah, bahwasanya sesungguhnya ruh itu qadimun, terdahulu. Ruh itu bukan makhluk, misalnya dia terdahulu, sudah ada sejak dahulu gitu kan. Ada orang yang mengatakan seperti itu. Wa qala faghalatu, maka kaum atau orang yang berpendapat seperti itu tentang qalban itu salah, kata Ghazali. Faghalatu. Wa qala qaumun innahu aradun. Ada juga kelompok orang itu yang mengatakan arad. Hati itu adalah arad. Apa itu arad? Arad itu adalah struktur yang bukan inti. Kata kuncinya dia nanti mutabi. Dia itu mengikuti. Padahal kan hati yang di sini yang dimaksud bukan mutabi. Dia tidak bisa ikut dengan siapapun. Malah dia dikatakan sebagai al-mulku, sebagai raja. Pasukannya hati itu mengikuti hati. Diri kita ini, fisik ini mengikuti ruh itu, mengikuti kehendak hati yang itu. Maka dia salah. Faghalatu lianna al-arda la yaqumu binafsihi. Maka dia salah. Lianna al-arda, karena arad itu la yaqumu binafsihi, tidak bisa berdiri independen. Tidak bisa berdiri dengan dirinya sendiri. Kalau hati dikatakan sebagai arad, hati itu pasti mengikut, jadi mutabi. Dia bukan jadi pemerintah gitu kan. Maka salah orang yang beranggapan seperti itu. Wa yakunu tabi'an li ghairihi. Nah, ini kan wa yakunu tabi'an li ghairihi. Farruhu huwa aslu ibnu Adam. Adapun ruh itu adalah hal yang asli daripada anak Adam. Ruh itu adalah inti daripada anak Adam. Wa qala ibnu Adam taba'un lahu fa kaifa yakunu aradan. Wa qala ibnu Adam, dan fisik anak Adam ini, jisim anak Adam ini, benda kita yang fisik ini mutabi kepada ruh, ikut kepada ruh itu. Jadi anggota tubuhnya. Lantas bagaimana hati itu dikatakan sebagai arad, sebagai sesuatu yang bergantung kepada yang lain gitu, atau pengikut lah kata lainnya? Maka tidak itu ya. Wa qala qaumun, ada sebagian kaum, sebagian orang yang mengatakan innahu jismun, bahwasanya sesungguhnya hati itu adalah jisim, fisik.
materi, itu ya. Faghalatu, maka salah orang yang mengatakan hati itu adalah fisik. Sesungguhnya kata kolban itu bukan hati yang segumpal daging. Kalau dalam bahasa Arab, yang segumpal daging itu, yang jantung itu adalah kabidun bahasa Arabnya. Maka kolban itu bukan merujuk pada benda yang segumpal daging itu, bukan pada itu ya. Li'annal jisma yaqbalul qismata farruhu alladhi sammayna qalban. Li'annal jisma, karena fisik, jisim, jasad, yaqbalul qismah, itu bisa dibagi-bagi. Itu bisa dibagi-bagi. Farruhu alladhi sammayna qalban. Maka ruh diberikan istilah dengan nama lain, dengan kata lain sebagai qalban, yaitu hati. Wa huwa mahallu ma'rifatillahi ta'ala, dan dia itu adalah tempat mengetahui tentang ketuhanan, tentang Allah. Wa huwa mahallu ma'rifatillahi ta'ala, hati yang itu yang bukan segumpal daging ya. Kalau bahasa Indonesianya hati itu apa ya? Bukan hati yang daging lah pokoknya itu, kolban itu. Kalau hati yang daging itu kabidun. Wa huwa mahallu ma'rifatillah. Kolban itu mahallu ma'rifatillah adalah tempat mengenalnya Allah. Laisa bijismin, dia itu bukan jisim, bukan fisik ya, bukan segumpal daging itu. Wala aradin, dan dia bukan arad. Bukan sesuatu yang bisa mengikuti kepada yang lain, tapi dia itu sebagai mulak. Bal huwa min jinsil malaikah, akan tetapi dia itu termasuk bagian daripada jenis malaikat. Wa ma'rifatur ruhi su'batun jiddan, dan mengetahui tentang ruh, pengetahuan yang membahas tentang ruh ini, katanya Ghazali, su'batun jiddan, sangat sulit sekali. Seorang sekelas Al-Ghazali mengatakan pengetahuan tentang ruh itu, ma'rifatur ruhi su'batun jiddan, sangat sulit, sangat susah. Li'annahu lam yarid fid dini, makanya dia itu tidak ada dalam ajaran agama, tidak dibahas dalam ajaran agama. Dalam ajaran agama di sini konotasinya merujuk pada khazanah pengetahuan syariat ya. Itu. Karena kenapa? Ya karena sangat sulit sekali. Li'annahu la hajata fid dini ila ma'rifatillah. Li'annahu, karena sesungguhnya la hajata fid dini ila ma'rifatillah, dalam agama itu tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hajat. Apa ya hajat artinya? Kepentingan fid dini ila ma'rifatillah, kepada ma'rifatillah itu. Kalau dalam ajaran ritual itu tidak memiliki hajat, tidak memiliki kepentingan untuk ma'rifat, katanya seperti itu ya. Li'anna ad-dina wal mujahadah wal ma'rifatu alamatul hidayah. Karena agama yang dimaksud Ghazali di sini konotasinya merujuk pada hal-hal ritus ya, hal-hal ritual seperti hal-hal yang fisik itulah pokoknya dalam agama. Kuncinya agama itu adalah mujahadah, adalah kesungguhan. Ya, sungguh-sungguh ibadah itu kan. Hakikatnya ad-dini itu. Sedangkan ma'rifah itu khusus, lebih tinggi lagi, tingkatannya itu lebih ya, tingkatan berikutnya itu alamatul hidayah. Itu hidayah.
tanda-tanda hidayah atau alamat hidayah. Orang yang diberikan oleh Allah itu pengetahuan tentang ma'rifatullah, berarti dia memiliki hidayah. Karena itu salah satu dari tanda alamatul hidayah. Tanda orang itu mendapatkan hidayah dari Tuhan. Hidayah ini di sini jangan dimaknai orang yang baru kembali kepada jalan yang benar ya, atau orang yang mu'alaf yang sebelumnya non-Islam masuk kepada Islam. Tidak, hidayah itu manzilahnya itu ya sangat tinggi itu pada zaman dulu, berkaitan dengan hal-hal khusus yang diberikan Tuhan kepada orang yang khusus, itulah pokoknya. Kama qala subhanahu wa ta'ala, seperti sebagaimana yang Allah sabdakan, firmankan dalam kitab sucinya Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa man lam yajtahid haqqa ijtihadih. Barang siapa yang tidak bersungguh-sungguh, lam yajuz anna yatahaddatsa ma'hu fi ma'rifati haqiqatir ruh. Barang siapa yang tidak bersungguh-sungguh, maka tidak boleh dia membicarakan tentang ruh. Ada orang awam itu yang pengetahuannya tidak mendalam misalnya tentang ma'rifat, tentang ruh. Katanya Ghazali, ya jangan coba-coba, jangan membahas tentang hal yang ma'rifat, hal yang pembahasan tentang ruh gitu kalau tidak mendalam. Dengan kata lain, boleh membahas hal-hal yang ma'rifat, hal-hal yang sifatnya berat seperti ini. Kalau dia sungguh-sungguh, kata kuncinya kan ada pada kesungguhan itu. Boleh kalau sungguh-sungguh itu. Wa man lam yajtahid haqqa ijtihadih lam yajuz an yatahaddats ma'hu fi ma'rifatillah, fi ma'rifati haqiqatir ruhi. Wa awwalu usil mujahadah anna ta'arifa askarul qalbah. Wa awwalu usisal mujahadah. Nah, landasan pertama itu, sebaiknya landasan pertama itu adalah kesungguhan. An ta'rifah askarul qalbah, kemudian landasan yang berikutnya juga mengetahui tentang pasukan-pasukannya hati. Li'annal insana idza lam ya'rif, karena sesungguhnya manusia jika dia tidak mengetahui al-askaroh kepada pasukannya hati itu, lam yasihha lahul jihadu, maka tidak bisa dibenarkan. Lam yasihha lahul jihadu, maka tidak bisa dibenarkan jihad dirinya itu, kesungguhan dirinya itu. Maka landasan yang pertama dia harus sungguh-sungguh. Landasan berikutnya dia harus mengetahui pasukannya hati. Pasukannya hati. Apa saja pasukannya hati? Ya, nanti kita bahas dalam segmen-segmen yang lain ya. Jadi itu intinya tentang hati ini pembahasan yang berat sebenarnya. So'batun jiddan, sekelas Al-Ghazali mengatakan seperti itu. Kalau mau bahas seperti itu, ya kuncinya harus menjadi orang yang sungguh-sungguh belajar tentang hal itu, betul-betul belajar. Sampai di sini aja pembahasan kita. Allahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf kalau banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.